Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Kristantina Anggreni dari SMK Bina Islam Mandiri Kersana Brebes. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya akan melakukan kegiatan peer teaching dengan materi label dan kemasan pengolahan hewani di kelas 12 semester asal. Rencana pembelajaran yang akan saya bacakan itu meliputi tentang RPP, kemudian bahan ajar, media pembelajaran, serta LKPD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Oke, Sholat gantian karo mami. harus tetap sehat ya, dan karena pembelajaran pada pagi hari ini Kamu sama siapa? kita kan masih fresh gitu ya, jadi jangan bermalas-malasan. Oke. Baik, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing supaya pada pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Saya mau mengabsen kalian, tapi ini aja saya lihat dulu karena di sini presensinya sudah ada 11 siswa. Ya, jadi sudah terlihat semuanya, sudah tampil semuanya ya. Berarti tidak ada yang izin. Oke, sebelum pelajaran dimulai, saya akan bertanya terlebih dulu dengan kalian. Jadi yang akan saya tanyakan ke kalian, karena pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kemasan produk hasil hewani. Karena judulnya kemasan produk hasil hewani, berarti yang akan saya tanyakan itu, apakah kalian tahu tentang kemasan itu apa? Yang kalian ketahui tentang kemasan itu apa? Coba yang bisa tunjuk jari. Oke, Kurniasih. Wadah, Bu. Kenapa? Wadah, kemasan itu wadah. Berarti kemasan itu menurut Mbak Kurniasih wadah ya? Iya, Bu. Ya, oke. Packaging tempat gitu ya. Berarti memang betul ya, kemasan itu adalah wadah ya, packaging. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, karena kemasan itu adalah wadah, jadi pada produk olahan makanan dan minuman, supaya kemasan itu menarik ya, jadi supaya kemasan itu menarik itu harus dicantumkan apa? Coba yang bisa tunjuk jari. Apa? Iya, Ima. Iya, Ima. Kalau mau menarik, kemasannya harus dikasih label, Bu. Oke, iya betul. Jadi materi yang akan kita bahas ini tadi adalah kemasan produk hasil hewani beserta labelnya ya. Oke. Saya akan berikan video pembelajaran. Nanti saya minta tolong ke kalian. Kalian bisa menyimak video pembelajaran yang saya akan putar. Oke.
Sudah terlihat? Belum, Ibu. Oh, belum. Belum, Ibu. Tidak bisa. Sebentar, oke. Nggak bisa ya. Sudah nampak? Masih Belum ya? belum. Belum, Bu. Belum. Gimana ini? Padahal sudah, harusnya sudah masuk. Tuh, keluar lagi ya. Oh, baik. Saya ganti saja dengan menggunakan, nah ini. Harusnya bisa tadi ya. Tapi kok nggak bisa. Oke, kalau yang ini bisa nggak? Proses, Bu. Sudah, Bu, bisa. Ini yang video ya Mbak? Apa yang PowerPoint? PowerPoint, Ibu. Oke, oke. Oke. Oke, jadi saya akan memberikan materi yang harusnya berupa video ya, cuman kok tadi tidak mau nyala. Oke, ini saya akan percepat saja ya, paling tidak saya akan memberikan materinya kurang lebih 10 menit saja. Oke. Jadi untuk hari ini, ya, produksi, kita mempelajari materi produksi pengolahan hasil hewani, pengemasan hasil pengolahan hewani. Tadi yang sudah saya tanyakan ke kalian ya tentang pengemasan dan pelabelan pada produk makanan. Karena tadi kemasan itu adalah wadah ya. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kemasan yang baik ya. Kemudian adapun fungsi-fungsi dari kemasan itu sebagai fungsi perlindungan, fungsi penanganan, fungsi pemasaran. Kemudian nah, jenis kemasan. Jenis kemasan itu ada kemasan primer, kemasan sekunder, kemudian kemasan tersier. Kemudian ada bahan kemasan. Bahan kemasan itu adalah kemasan kertas, kemasan plastik, kemasan logam, kemasan gelas, kemasan fleksibel. Kemudian kita masuk ke labelan. Jadi kalau label itu terletak pada kemasan. Di dalam bisa, di luar pun juga bisa. Kemudian label itu juga bisa menjadi satu dengan kemasan. Kemudian yang ketiga, label itu dapat berupa gambar ataupun tulisan atau bisa kombinasi dari keduanya. Kemudian ada fungsi labelnya, itu identifikasi, membantu penjualan produk, pemenuhan peraturan perundang-undangan. Jadi yang perlu kalian ketahui itu seperti ini ya. Di label itu ada apa saja sih? Ya, jadi di label itu ada 9 keterangan. Ya. Itu yang pertama ada nama dagang, nama produk,
keterangan bahan, nama, dan alamat pabrik pangan. Kemudian logo halal, kode produksi, berat bersih, pendaftaran pangan, dan tanggal kadaluarsanya. Jadi ini akan saya tampilkan label, contoh label olahan pangan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada 9 keterangan. Ya, bisa kalian lihat di sini, bisa diamati. Kemudian setelah itu kita masuk ke, karena hari ini itu saya temanya itu membuat perencanaan, ya, perencanaan kemasan dan label kemasan. Nah, jadi nanti saya harap kalian semuanya bisa membuat, bukan membuat ya, saya akan bentuk kelompok, ya. Jadi satu kelompok itu ada tiga kelompok, ya. Tiga kelompok. Satu kelompok ada 3 orang maksudnya. Ada 3 siswa. Untuk kelompok yang pertama itu ada Ida Purwitasari, kemudian Imarotul, Indah Yuni, kemudian kelompok yang kedua ada Kurniasih, Latifah, ada Lucy, kemudian kelompok yang ketiga ini jumlahnya ada 4, itu ada Nazilatul, Novita, Nuke, dan Sodia. Ya, jadi sudah saya bikin kelompoknya ada 3. Nah, sebelum nanti kita akan masuk ke perencanaan untuk pembuatan desain label kemasan dan kemasan. Nah, supaya kalian lebih semangat lagi nih ya, itu saya akan memberikan ice breaking tebak gambar nih, supaya kalian bisa menebak gambar apa sih yang saya sajikan. Oke. Nah, terlihat ya semuanya ya di kalian? Terlihat, Bu. Terlihat, Ibu. Oke. Untuk yang pertama ini, gambar yang pertama. Ya, ada yang bisa? Bisa, Bu, saya. Siapa namanya? Sebutkan. Novita. Oke, Ibu Novita. Ya, apa ini? Lalapan, Bu, yang buat sholat. Ya, jadi lalat, T-nya hilang jadi lala ya. Kemudian ada ban, B-nya itu diganti dengan P, itu berarti lalapan. Oke, betul sekali Mbak Novita. Kemudian, nih biar tambah semangat lagi kalian. Yuk, gambar nomor 2 apa ini? Saya, Bu. Ada yang tahu? Oke. Saya, Bu. Siapa ini namanya? Lucy. Oke, Lucy. Lucy. Lucy ya? Iya, Bu. Ya, Lucy. Roti Ya, oke. gulung. Oke, Iya, Bu. roti gulung karena ada gambar roti dengan gulungan kertas ya. Oke. Iya, Untuk Bu. yang ketiga, Saya, Bu. yang tahu siapa? Saya, Kurniasi. Oke, Kurniasi. Gambar apa ini? Ayam bakar. Benar nggak, Bu? Iya, betul sekali ya, betul. Ya, saya nih jadi ketawa-ketawa ini, soalnya lucu ya. Asik kan? Nah, kemudian gambar yang kelima, kita gambar kelima saja. Oke, ini yang terakhir. Siapa yang mau itu? Saya, Bu. Ya. Itu Oke. petani kedelai, Bu. Ya, ada Kita gambar tambah nih. kita. Nah, Ini ada hanya diganti Bu. Oke.
dan P-nya hilang jadi P ya. Oke, Bu. Oke, betul. Petani kedelai. Saya stop sharing dulu. Nah, karena saya sudah memberikan ice breaking ke kalian, ya, tentunya ya, yang tadinya saya sudah memberikan penjelasan sedikit tentang materi kemasan dan pelabelan. Sekarang kita masuk ke pembuatan perencanaan label kemasan dan kemasan. Ya. Sebelumnya ini Ibu akan memperlihatkan video terlebih dahulu. Ya. Akan melihatkan sebuah video. Semoga nanti tidak seperti yang tadi ya, bisa diputar. Oke. Terlihat ya videonya? Terlihat, Bu. Oke, bisa kalian amati nih, diamati ya. Peralatan apa saja yang digunakan? Oke, peralatan apa saja yang digunakan? Penggaris. Ya. Oke. Berarti ada penggaris, kemudian Spidol, Bu. spidol atau pensil ya. Sama jangkar. Jangkar. Nah, nanti bisa kalian ingat-ingat apa saja tadi peralatan yang digunakan pada video yang tadi yang ini tadi saya putarkan. Oke, sudah ya. Berarti ini yang tadi saya tampilkan itu adalah produk kemasan untuk telur
asin ya. Karena proyek nanti yang akan saya berikan itu kalian harus membuat ya kemasan berupa kemasan untuk maksudnya ya untuk apa namanya untuk pengolahan hasil hewaninya itu adalah telur asin. Kemudian ya, sebelum kalian mengerjakan ya untuk desainnya itu saya akan memberikan yang namanya LKPD. LKPD sebentar saya edit dulu. Ya, lembar kerja peserta didik ya untuk pertemuan pertama nanti kalian itu kelompok tadi yang sudah saya buat terdiri dari 3 kelompok dan satu kelompoknya itu ada 3 orang dan 4 orang. Kemudian kalian bisa melihat beberapa video-video ini yang sudah yang ada di LKPD ya. Nanti kalian bisa tonton lagi. Kemudian kalian ya tugasnya itu kalian yang pertama kalian membuat rancangan desain label kemasan dan kemasan telur asin ya tentunya ya. Mulai dari peralatan yang dibutuhkan, kemudian bahan yang digunakan. Kemudian kalian bisa berdiskusi kelompok ya berdasarkan video tadi yang sudah kalian lihat ya yang ada di atas tersebut ini ya. Kemudian kalian mau pakai desain kemasan yang seperti apa nanti kalian bisa menjelaskan alasannya. Nah, jadi untuk tugasnya ya LKPD-nya bisa kalian kerjakan ya. Bisa kalian kerjakan. Saya beri waktu kurang lebih 15 menit ya, kurang lebih 15 menit. Dimulai dari sekarang. Dikerjakan tadi peralatan apa saja yang digunakan, kemudian bahan apa saja yang digunakan. Terus dari video tadi atau link yang tadi saya sampaikan ya, yang ada di LKPD itu nanti kalian bisa tonton lagi atau mungkin kalian punya referensi lain ya, punya referensi lain mau pakai kemasan contoh kemasan itu yang seperti apa. Nah nanti sekalian kalian juga membuat desain label kemasannya seperti apa ya. Dioret-oret dulu nggak apa-apa karena ini kan kita baru perencanaan ya. Nanti untuk yang realnya itu di pertemuan yang kedua. Oke. Yuk dikerjakan dulu ya. Apa saja gampang kok tadi. Paling kalau peralatan itu ya paling cepat ya 5 menit ya. Nah 10 menitnya supaya bisa untuk mendesain label kemasan. Oke. Tadi kelompoknya nggak lupa ya. Kelompok 1 Ida, Imarotul dan Indah. Ayo jangan pada ngantuk. Ya kerjasama ya. Sambil diskusi juga. Ya. Ya sebentar lagi istirahat, Oke. Kemudian kelompok yang kedua, Kurniasi, Latifah, Lucy juga sama ya, jangan ngobrol sendiri. Ya dikerjakan. Iya Bu, ini masih mengerjakan Bu. Kemudian kelompok yang ketiga, Nazilatul,
Novita, Nuke, sama Sodia. Ya, kerjakan terlebih dahulu. Oke. Ya. Mungkin sambil mengerjakan, ada yang mau ditanyakan seputar kemasan atau mungkin label? Oke. Kelompok 1 sudah? Sudah belum? Belum nih pasti. Proses, Bu. Oh, proses. Oke. Kemudian oke. Kelompok 2 juga masih proses? Masih, Bu. Belum, bentar lagi. Oke, bentar lagi. Ya, kelompok 3. Kelompok 3. Nazilatul. Sudah? Belum ya? Masih proses ya? Masih proses, Bu. Oke, oke. Belum selesai, Bu. Oke, dikerjakan dulu. Oke ya? Sudah? Sudah, Sudah, ini Bu. sudah. Sudah, Waktunya Bu. sudah. Oke, oke. Siapa yang mau ini? Yang mau maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang perencanaan Coba peralatan, kelompok 2 ya, bahan Bu. yang akan digunakan, bahkan desain dari label kemasan itu sendiri. Oke, kalau sudah monggo. Tadi kelompok 2 ya. Iya, coba ya, Bu ya. Kurniasi, ya, oke, dan Latifah serta Lucy. Perwakilan aja salah satu nggak apa-apa. Iya, ini saya mewakili Latifah sama Lucy, Bu. Sudah kelihatan belum ya, Bu? Oke, sudah. Sudah ya, Bu. Oke, sudah. Di sini perkenalan dulu, Bu. Kami dari kelompok 2, anggota kelompoknya ada saya sendiri, Kurniasi Dewi, ada Lucy sama Latifah. Nah, di sini kami sudah melihat 2 video tadi ya, Bu. Nah, di sini saya akan mencoba mewakili hasil diskusi dari teman-teman. Di sini buatlah rancangan desain label kemasan ya, Bu, peralat dan kemasan telur asin mulai dari peralatan yang dibutuhkan dan bahan yang digunakan pada pembuatan kemasan. Nah, tadi yang saya lihat itu peralatan yang dibutuhkan ada pensil, penggaris, pensil warna, HP, cutter, sama gunting. Terus bahan yang digunakan itu ada kertas kardus yang sudah tidak terpakai, kertas cover, sama kertas label atau stiker. Nah, ini kelompok 2 itu tadi milihnya yang bentuk pertama, Bu. Soalnya menarik, terus unik, soalnya bentuknya pas. Biasanya kan kalau telur asin itu berbentuk kotak ya, Bu, persegi panjang kayak gitu. Nah, untuk desainnya, maaf ya, Bu, kita seadanya.
Ini baru sketsanya seperti ini, Bu. Kelihatan nggak, Bu? Ada. Coba saya lihat dulu ya. Saya Iya, lihat Bu. dulu. Coba diperbesarkan dikit. Sudah, Bu. Oke. Maaf ya, Bu. Tulisannya masih acak-acakan, Bu. Ya, tidak apa-apa, Mbak. Loh, kok hilang. Telur Ini asin sudah asam. benar belum ya, Bu? Ini karena label itu kan harus mencakup 9 keterangan tadi ya, yang sudah Iya, Bu. saya jelaskan di awal. Harus ada nama dagangnya, kemudian nama apa namanya produksinya itu apa, ya. Kemudian ada ada tulisan halalnya, logo halal ya. Iya, ini ada, Bu. Dan itu yang sebelah situ apa itu, Mbak? Yang Komposisi. Iya, ini komposisi, Bu. Komposisi. Oke. Iya. Komposisi. Kemudian Wow. kemudian tadi komposisinya. Komposisi, kemudian berat bersih. Ya. Berat bersih. Iya, Kode sudah, Bu. produksinya ada ya? Ada. Ada itu di Oke, bawahnya, Bu. 1, 2, 3, 4, 6. Terus tanggal kadaluarsanya, Mbak. Ada ini, Bu. Tuh, Oke, di yang tengah-tengah. sebelah. Oke, soalnya nggak kelihatan ya. Oke, Iya. saya kemudian nomor ini pendaftaran pangannya PIRT-nya Ini, Bu. belum ada ya? Oh, Ini, bom. Ya, Bepom. oke. Kemudian apalagi yang belum nih? Nama dan alamat itu produksinya. Oh, ini yang sebelah sini Ada ya. ini, Bu. Iya, di PT pojok Sumber. kiri, Bu. PT Sumber, oke, Brebes, oke ya. Ya, ini nanti desain yang kelompok 2 buat, ya nanti bisa kalian apa ya namanya di apa sih ya, sampai lupa saya. Di ini menggunakan aplikasi ya, Mbak, menggunakan HP, menggunakan aplikasi Canva ya. Nanti kalian membuat label kemasannya itu menggunakan HP dengan menggunakan juga aplikasi Canva ya. Nah, nanti untuk pertemuan minggu depan itu ya, nanti akan saya lihat, Mbak, untuk pertemuan yang kedua ya, nanti akan saya lihat desain labelnya. Berarti ini kemasannya belum ya, masih label ya? Iya, baru label, Bu. Oke, Ini sudah nggak benar apa-apa. tapi ya, Bu. Ya, sudah mencakup Ini 9 saya ini ya. stop sharing boleh, Bu? Boleh. Terima kasih, Bu Nila. Jadi nanti untuk kelompok yang kedua ya, Kurniasi, kemudian Latifa dan Lucy, kalian bisa membuat desain label kemasannya itu menggunakan aplikasi ya, aplikasi Canva yang ada di HP kalian masing-masing ya. Perwakilan saja nanti satu aja, kemudian kalian buat dulu, setelah itu nanti kalian konsultasikan dulu ke saya ya. Ya, nanti berdasarkan warnanya itu seperti apa, cocok enggak, terlalu keterangan tidak, terlalu yang apa ya, terlalu rame atau tidak ya. Jadi nanti kalian bisa mengonsultasikan ke saya ya. Nah, Siap, Ibu. ya, oke. Karena tadi lembar LKPD-nya sudah kalian kerjakan ya. Nih, Ibu akan memberikan contoh lagi ya. Memberikan contoh tentang
label kemasan. Sebentar. Ini ya, saya akan memberikan contoh label-label kemasan. Atau mungkin nanti kalian bisa mencari referensi lain lewat internet ya, atau mungkin lewat video YouTube yang lainnya. Nih, saya memberikan contoh seperti ini ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, kemudian yang kelima, keempat ya. Kemudian bisa kalian lihat ya, amati ya. Kemudian nomor 7, yang ke-6. Kemudian ini yang ke-7. Dan ini. Oke. Saya memberikan 8 contoh saja. Nah, sudah paham ya? Sampai di sini sudah tahu ya tentang contoh-contoh label, kemudian tentang kemasan telur asin ya, yang tadi sudah saya lihatkan melalui video. Oke ya, karena kita sudah selesai untuk di materi yang ini, nanti kita lanjutkan ke pertemuan kedua. Tetapi sebelum saya menutup untuk pembelajaran hari ini, ya, untuk menutup pembelajaran hari ini, saya akan memberikan refleksi ke kalian, ya, atau kesimpulan pada materi yang hari ini yang saya sampaikan. Itu yang pertama tentang label dan kemasan. Kemudian yang kedua itu tentang berbagai jenis-jenis ya, kemudian fungsi dari bahan kemasan itu apa saja. Dan ada 9 karakteristik atau 9 keterangan yang harus dicantumkan pada label. Ingat ya, jadi besok untuk pertemuan yang kedua jangan sampai lupa bahwa kalau kalian membuat label kemasan itu harus sesuai dengan tadi 9 keterangan yang sudah saya sampaikan. Ya, oke. Karena kesimpulannya sudah, kemudian saya menutup untuk pelajaran hari ini. Ya. Sebelum pelajaran hari ini saya tutup, silahkan kalian berdoa masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pertemuan pagi hari ini Ibu akhiri. Sampai ketemu nanti di pertemuan yang kedua. Jadi peralatan-peralatan yang kalian tadi sudah kalian rencanakan, jangan lupa kalian untuk membawanya. Ya, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.